Shalom semuanya, nama saya Monica Lebriani, saya mahasiswa dari Universitas Dianusantara. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi dengan judul Gereja pada Abad Pertengahan. Masyarakat-masyarakat baru, dari masa migrasi dan keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat. Yang pertama ada perubahan tatanan politik Eropa Barat. Pada akhir abad ke-5, Kekaisaran Romawi Barat mengalami keruntuhan yang mengakibatkan perubahan besar dalam tatanan politik di Eropa Barat. Setelah Romawi Barat runtuh, berbagai suku bangsa seperti Goth, Vandal, dan Frank mengambil alih wilayah bekas kekaisaran dan mendirikan kerajaan-kerajaan baru. Ini menandai berakhirnya dominasi otoritas pusat yang kuat dan memunculkan berbagai penguasa lokal dengan kekuasaan yang terbatas. Yang kedua, pergerakan suku-suku bangsa. Migrasi bukan sekedar invasi militer, tapi menjadi fenomena penting pada masa ini adalah migrasi besar-besaran suku-suku bangsa. Pergerakan suku-suku seperti Goth, Vandal, dan Frank lebih dari sekedar invasi militer. Mereka berpindah dalam jumlah yang besar, membawa seluruh komunitas termasuk wanita dan anak-anak. Pergerakan ini dipicu oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, tekanan, dan suku-suku lain, dan pencarian lahan pertanian yang lebih subur. Yang ketiga, dampak dari penolakan pejabat Romawi Barat dalam mendukung angkatan bersenjata. Pejabat-pejabat Romawi Barat seringkali menolak untuk memberikan dukungan penuh kepada angkatan bersenjata mereka. Ini terjadi karena berbagai alasan, termasuk konflik internal dan keuangan yang terbatas. Penolakan ini menyebabkan pertahanan Romawi Barat menjadi lemah dan tidak mampu menahan serangan dari suku-suku yang bermigrasi. Akibatnya, wilayah-wilayah kekaisaran jatuh ke tangan suku-suku ini, mempercepat keruntuhan Romawi Barat dan mengakhiri dominasi mereka di Eropa Barat. Setelah runtuhnya kekaisaran Romawi Barat, ini ada beberapa pembentukan kerajaan-kerajaan baru. Yang pertama ada kerajaan Visigoth yang terjadi pada tahun 418 sampai 720. Pendirian kerajaan Visigoth ini terjadi pada tahun 418. Suku Visigoth yang dipimpin oleh Raja Walia mendirikan kerajaan di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Perancis Selatan dan Spanyol Utara. Awalnya mereka bermigrasi ke wilayah ini sebagai foederati atau sekutu Romawi. Namun seiring waktu mereka mendirikan kerajaan secara independen. Yang kedua ada konflik dan asimilasi dengan penduduk setempat. Kerajaan Visigoth terlibat dalam berbagai konflik dengan kekuatan lokal dari suku-suku lain, termasuk Vandal dan Suebi. Meskipun awalnya ada ketegangan, Visigoth mulai berasimilasi dengan penduduk Romawi lokal dan mengadopsi banyak aspek budaya dan hukum Romawi. Yang ketiga, peran dalam penurunan kekaisaran Romawi Barat. Visigoth memainkan peran penting dalam penurunan kekaisaran Romawi Barat, termasuk penjaraan Roma pada tahun 410 di bawah pimpinan Alaric I. Setelah keruntuhan Romawi Barat ini, mereka menjadi salah satu kekuatan yang dominan di Eropa Barat. Selanjutnya ada kerajaan Frank yang terjadi dari tahun 481 sampai tahun 843. Kerajaan Frank yang didirikan oleh Clovis I pada tahun 481 yang menyatukan suku Frank di wilayah yang sekarang yang dikenal sebagai Perancis dan Jerman Barat. Clovis berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan tetangga dan memperluas wilayah secara signifikan. Konversi ke Kristen juga salah satu momen penting dalam sejarah Frank yang terjadi pada tahun 496. Ini memperkuat hubungan mereka dengan gereja Katolik dan memberikan legitimasi religius kepada pemerintahnya. Yang ketiga ada dinasti Merovingian dan Carolingian. Setelah kematian Clovis, kerajaan Frank diperintah oleh dinasti Merovingian hingga abad ke-8 ketika dinasti Carolingian yang dipimpin oleh Charlemagne mengambil alih. Charlemagne memperluas kerajaan menjadi Kekaisaran Carolingian dan dinobatkan sebagai Kaisar Romawi Suci pada tahun 800. Periode ini menandai transformasi besar dalam sejarah Eropa, dengan migrasi dan pembentukan kerajaan-kerajaan baru yang menggantikan kekuasaan Romawi dan meletakkan dasar bagi negara-negara. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari pembentukan kerajaan-kerajaan baru.
Yang pertama secara politik dan pemerintahan. Struktur pemerintahan yang berubah dengan runtuhnya kekaisaran Romawi Barat menyebabkan kekuasaan politik terdesentralisasi dan kerajaan-kerajaan baru menggantikan struktur pemerintahan yang sebelumnya tersentralisasi. Raja-raja dan kerajaan-kerajaan baru juga mengembangkan sistem feodal di mana kekuasaan dibagi antara raja dan bangsawan lokal. Yang kedua, hukum dan administrasi. Kerajaan-kerajaan baru mengadopsi dan memodifikasi hukum Romawi. Ini menciptakan kombinasi unik antara hukum Romawi dan hukum adat setempat. Selanjutnya ini juga melahirkan sistem hukum baru yang akan mempengaruhi perkembangan hukum di Eropa untuk berabad-abad berikutnya. Yang ketiga ada aliansi dan konflik. Pembentukan kerajaan-kerajaan baru ini membawa serta serangkaian aliansi dan konflik antara kerajaan-kerajaan ini. Perang dan perjanjian perdamaian antar kerajaan menjadi umum dan membentuk peta politik Eropa. Dampak lainnya yang timbul dari pembentukan kerajaan-kerajaan baru dari sektor sosial dan budaya. Yang pertama ada asimilasi dan integrasi budaya. Suku-suku yang bermigrasi seperti Visigoth, Vandal, dan Frank mulai berasimilasi dengan penduduk lokal Romawi. Ini menciptakan budaya hibrida yang menggabungkan tradisi Jermanik dan Romawi. Bahasa Latin tetap menjadi bahasa utama pemerintahan dan agama, tetapi bahasa-bahasa Jermanik mulai berkembang dan berbaur dengan bahasa setempat. Yang kedua ada kristenisasi Eropa Barat. Konversi kerajaan-kerajaan baru ke Kristen memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Kristen di seluruh Eropa Barat. Gereja Katolik juga menjadi institusi dominan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, moralitas, dan seni. Selanjutnya yang berkembang juga ada seni dan arsitektur. Seni dan arsitektur berkembang dengan pengaruh dari kedua tradisi Romawi dan Jermanik. Gereja dan katedral mulai dibangun dalam gaya Romawi dan kemudian gaya Gotik. Sementara seni liturgi dan manuskrip yang dihiasi menjadi semakin penting. Nah, dari sektor ekonomi, pertanyaannya feodalisme ekonomi Eropa Barat menjadi lebih agraris dengan sistem feodal yang didirikan oleh kerajaan-kerajaan baru. Tanah dibagi antara raja, bangsawan, dan petani yang bekerja di tanah tersebut. Ini membentuk dasar ekonomi yang secara feodal. Perdagangan dan kota, meskipun terjadi penurunan perdagangan jarak jauh setelah keruntuhan Romawi, tapi perdagangan lokal tetap berlangsung dan mulai berkembang kembali di kemudian hari. Selanjutnya juga beberapa kota tua Romawi bertahan dan menjadi pusat perdagangan dan kerajinan di kerajaan-kerajaan baru. Yang berubah juga ada teknologi dan inovasi. Beberapa inovasi teknologi dalam pertanian dan manufaktur terjadi selama periode ini, termasuk peningkatan dalam peralatan pertanian dan teknik bangunan. Meskipun lambat, kemajuan ini membantu membangun dasar bagi perkembangan ekonomi di masa mendatang. Saya juga akan menjelaskan tentang gereja dan biara. Perbedaan antara gereja Bizantin dan gereja Barat. Gereja Bizantin biasanya berpusat di Konstantinopel. Liturgi yang digunakan juga biasanya dalam bahasa Yunani. Hierarki gereja di bawah kendali Kaisar Bizantium. Sedangkan gereja Barat ini berpusat di Roma. Liturginya juga dalam bahasa Latin dan otoritas tertinggi masih dipegang oleh kepausan tanpa adanya intervensi dari kekuasaan politik. Skisma Timur dan Barat tahun 1054 ini terjadi perpecahan antara gereja Bizantin Ortodoks dan gereja Barat Katolik. Penyebab utamanya adalah perbedaan doktrin teologis, liturgi, dan otoritas kepausan. Selanjutnya peran gereja dan biara. Pengaruh Paus Gregorius Agung yang pertama tahun 590-604 memperkuat otoritas Paus di Roma. Dia juga mereformasi liturgi dan administrasi gereja. Juga memperluas pengaruh gereja melalui pengiriman misionaris. Misionaris Irlandia dan pengaruhnya di Eropa Barat. Misionaris seperti Saint Patrick dan Saint Columba menyebarkan Kristen ke daerah pagan di Eropa Barat. Dan juga membantu mendirikan biara-biara yang menjadi pusat pendidikan dan budaya. Materi selanjutnya adalah tentang perang salib.
Perang salib dimulai dengan latar belakang penaklukan oleh Turki Seljuk yang mengancam wilayah-wilayah Kristen di Timur Tengah termasuk Yerusalem. Penaklukan ini tidak hanya membahayakan kekaisaran Bizantium, tetapi juga membuat perjalanan ziarah ke Tanah Suci menjadi sulit dan berbahaya bagi umat Kristen. Untuk mengatasi ancaman ini, Kaisar Bizantium Alexius I Komnenos meminta bantuan kepada Paus Urbanus II. Pada konsili Clermont tahun 1095, Paus Urbanus II menyerukan perang salib pertama. Dia mengajak umat Kristen Eropa untuk membantu Bizantium dan merebut kembali Tanah Suci. Selain di Timur Tengah, perang salib juga terjadi di wilayah lain seperti Spanyol, Prancis, dan Laut Baltik. Di Spanyol, perang salib Reconquista berlangsung selama beberapa abad untuk mengusir kaum muslim dari semenanjung Iberia, yang berakhir dengan jatuhnya Granada pada tahun 1492. Di Perancis, perang salib Albigensia tahun 1209-1229 dilancarkan untuk memberantas sekte Kristen Qatar yang dianggap sesat oleh Gereja Katolik, terutama di wilayah selatan Perancis. Di wilayah Laut Baltik, perang salib utara dilancarkan oleh Jerman, Denmark, dan Swedia untuk mengkristenkan bangsa-bangsa pagan seperti Prusia, Livonia, dan Finlandia. Perang salib ini berlangsung dari abad ke-12 hingga abad ke-14, berhasil membawa wilayah-wilayah tersebut di bawah kekuasaan Kristen. Dampak dari perang salib cukup signifikan, terutama dengan pembentukan negara-negara tentara salib seperti Kerajaan Yerusalem, County Edessa, Principality of Antioch, dan County Tripoli. Negara-negara ini dikelola oleh bangsawan Eropa dan menjadi pusat kekuasaan Kristen di Timur Tengah. Selain itu, untuk melindungi negara-negara tentara salib dan para peziarah, dibentuk tarekat-tarekat militer seperti Knights Templar, Knights Hospitaller, dan Teutonic Knights yang berperan penting dalam pertahanan wilayah Kristen dan memberikan bantuan kepada para peziarah. Selanjutnya, saya juga akan membahas tentang monastisisme. Monastisisme berkembang pesat selama abad pertengahan dan dipengaruhi oleh para bapak gurun dari Mesir dan Suriah yang menjalani kehidupan asketis dan menyendiri sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pengaruh mereka menyebar ke Eropa dan menginspirasi banyak orang untuk mengikuti jejak mereka. Peraturan Benedictus yang ditulis oleh Santo Benedictus dari Nursia pada abad ke-6 menjadi pedoman utama bagi kehidupan biara di Eropa Barat. Peraturan ini menekankan disiplin, ketaatan, dan kerja keras, serta mengatur kehidupan sehari-hari para biarawan. Dengan penerapan peraturan ini, biara-biara menjadi pusat kehidupan spiritual dan komunitas yang tertib. Selain menjadi tempat kehidupan religius, biara-biara juga berperan penting dalam pendidikan dan pelestarian naskah-naskah Latin klasik. Para biarawan terlibat dalam menyalin dan mempelajari teks-teks kuno, baik yang bersifat religius maupun sekuler, sehingga memastikan pengetahuan dari masa lalu tetap hidup dan dapat diakses oleh generasi mendatang. Banyak biara juga mendirikan sekolah-sekolah dan menyediakan pendidikan bagi para calon biarawan dan anak-anak dari komunitas sekitar. Monastisisme juga mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi di Eropa. Biara-biara sering menjadi pusat ekonomi dengan mengelola tanah pertanian dan menghasilkan berbagai produk. Selain itu, mereka juga menyediakan bantuan bagi orang miskin dan menjadi tempat perlindungan bagi para pelancong dan peziarah. Kehadiran biara-biara yang tersebar di seluruh Eropa menciptakan jaringan yang kuat dan terorganisir, yang membantu menyebarkan pengaruh agama dan budaya Kristen ke berbagai penjuru benua. Dengan demikian, monastisisme selama abad pertengahan tidak hanya menjadi bentuk kehidupan religius yang signifikan, tetapi juga berkontribusi secara substansial pada pendidikan, pelestarian pengetahuan, dan perkembangan sosial ekonomi di Eropa. Biara-biara menjadi benteng spiritual dan intelektual
yang membantu membentuk peradaban Barat selama periode Saya juga akan membahas arsitek, seni rupa, dan musik pada abad pertengahan. Arsitektur pada abad pertengahan ditandai dengan pembangunan gereja dan biara dalam gaya Romanik. Gereja-gereja dan biara-biara dibangun dengan menggunakan batu besar dan tebal, mencerminkan kekokohan dan kesederhanaan. Gaya Romanik ini dikenal dengan pintu dan jendela yang melengkung setiap tingkap kecil yang memberikan cahaya remang di dalam bangunan. Selain itu, hiasan-hiasan yang ditemukan pada gedung gereja seringkali berupa relief tinggi dan lukisan dinding yang menggambarkan kisah-kisah Alkitab serta kehidupan para santo. Selain gereja, perkembangan bentuk bangunan puri juga menjadi signifikan dalam periode ini. Bangunan-bangunan puri dibangun dengan struktur defensif yang kuat, seperti menara dan benteng, yang bertujuan untuk melindungi diri dari serangan musuh dan menunjukkan kekuatan kekuasaan pada masa itu. Saya akan mencoba menyimpulkan materi-materi yang saya jelaskan. Abad pertengahan adalah periode peralihan yang penuh dengan perkembangan budaya, politik, dan sosial. Selama masa ini, pengaruh agama Kristen meningkat secara signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara kota-kota dan perdagangan mulai tumbuh, membawa perubahan dalam struktur sosial melalui sistem feodalisme. Dalam bidang seni dan arsitektur, pembangunan gereja dan biara dengan gaya Romanik yang kokoh dan sederhana menjadi ciri khas. Sementara seni rupa berkembang sebagai sarana edukasi religius melalui relief dan lukisan dinding. Musik abad pertengahan juga yang digunakan dalam upacara keagamaan dan kehidupan sehari-hari. Juga mengalami perkembangan dengan munculnya musik Gregorian dan instrumen tradisional. Periode ini menunjukkan pentingnya inovasi dan adaptasi dengan masyarakat yang mampu berinovasi dalam menghadapi tantangan zaman. Warisan budaya abad pertengahan masih dapat kita lihat dan pelajari hingga saat ini, memberikan wawasan mendalam tentang perkembangan peradaban manusia. Studi tentang abad pertengahan memperlihatkan betapa kompleks namun kaya akan kontribusi budaya dan intelektual periode ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. God bless.